Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dosen pengampu Bapak Dr. Mas Agus M. Tibrani, MSI, dan Nika Anggraini, MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer yang berjudul Kesiapan Laboratorium Biologi SMA Negeri dalam mendukung pembelajaran biologi di Kota Palembang, disusun oleh Al-Husnaini dengan NIM 06091181823012, S1 Pendidikan Biologi jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2021. Struktur analisis artikel. Yang pertama, calon skripsi judul Kesiapan Laboratorium Biologi SMA Negeri dalam mendukung pembelajaran biologi di Kota Palembang oleh Al-Husnaini. Identitas artikel dengan judul yang pertama, Evaluasi pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri di Klaten pada ditinjau dari kualitas laboratorium, pengelolaan dan pelaksanaan praktikum. Yang kedua, kesesuaian laboratorium biologi sebagai penunjang pembelajaran biologi di SMA Muhammadiyah Sesurakarta dengan standar laboratorium biologi. Yang ketiga, pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar di sekolah menengah atas. Selanjutnya, penulis artikel yang pertama, Putri Agustina, Alanindra Saputra, Eva Husnul Khotimah, Dwi Rohmasari, dan Nunu Sulistiayanti. Artikel yang kedua, Putri Agustina, Alanindra Saputra, Lina Mufidatun, Dwi Utami, dan Yohana. Yang ketiga, Sabrul Laili dan Novi Mariani. Jurnal yang pertama, Biopedagogi, Jurnal Pembelajaran Biologi, Volume 8, nomor 2, Oktober 2019, halaman 105-110, PISSN 22526897, EISSN 27151176X. Yang kedua, Proceeding Biology Education Conference Volume 14 nomor 1 Oktober 2017 halaman 559-564 PISSN 25285742. Yang ketiga, Takbir Muhawid Volume 4 nomor 1 April 2020 halaman 59-72 PISSN 25794876 EISSN 25793470 OJS Yunida Asyaidi Praji TM. Selanjutnya, isi artikel yang pertama dengan topik artikel Evaluasi Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA Negeri di Klaten pada ditinjau dari kualitas laboratorium, pengelolaan dan pelaksanaan praktikum. Kemudian informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Nah, informasi yang dapat dimanfaatkan menurut Mestika Adiani dan Setiawan tahun 2014 menyatakan bahwa biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga tidak hanya berupa kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penuhan. Nah, berdasarkan tuntunan tersebut, maka pembelajaran biologi harus menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi alam sekitar secara ilmiah. Salah satu wujud pengalaman langsung yang diberikan kepada siswa-siswi adalah melalui penerapan metode praktikum. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat bahwa pembelajaran biologi harus menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa, salah satunya dengan metode praktikum. Nah, informasi ini mendukung latar belakang bagian pembelajaran biologi bab 1 disertai dan kajian pustaka bab 2. Kemudian yang kedua, laboratorium merupakan sarana utama yang mendukung terselenggaranya praktikum. Nah, laboratorium menurut Mastika dan lain-lain tahun 2014 adalah tempat dilaksanakannya kegiatan percobaan dan penelitian. Nah, pada pembelajaran IPA atau biologi, siswa-siswi tidak hanya mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran tertentu, tetapi ia harus melakukan kegiatan sendiri untuk mendapatkan dan memperoleh informasi lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan di laboratorium. Nah, informasi ini menunjukkan laboratorium adalah sarana utama penyelenggaraan praktikum, sehingga mendukung latar belakang bagian sarana pendukung praktikum di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang ketiga, adapun sarana dan prasarana ruang laboratorium yang memenuhi Permendiknas nomor 24 tahun 2007 adalah yang pertama, kapasitas mampu memuat satu rombongan belajar. Yang kedua, luas lahan laboratorium 2,4 meter per kubik per peserta didik. Yang ketiga, memiliki fasilitas atau cahaya yang memadai. Dan keempat, memiliki perabot. Yang kelima, memiliki peralatan pendidikan berupa alat peraga dan alat bahan percobaan, media, pendidikan, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain. Nah, informasi ini menunjukkan laboratorium memiliki standar, yakni pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Nah, sehingga mendukung latar belakang bagian sarana pendukung praktikum di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang keempat, selain kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas dan keberhasilan praktikum ditentukan oleh pengelolaan praktikum. Nah, pengelolaan praktikum meliputi pengelolaan laboratorium, pemanfaatan laboratorium, perencanaan serta administrasi praktikum. Pengelolaan di dalam praktikum sangat
sangat penting. Pengelolaan praktikum yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan jalannya pembelajaran di dalam laboratorium menjadi terhambat. Pengorganisasian dan pengelolaan dilakukan melalui sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengelola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa selain sarana prasarana keberhasilan praktikum juga ditentukan oleh pengelola laboratorium, sehingga pendukung latar belakang bagian pengelola laboratorium di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Kemudian isi artikel yang kedua, dengan topik artikel kesesuaian laboratorium biologi sebagai penunjang pembelajaran biologi di SMA Muhammadiyah Surakarta dengan standar laboratorium biologi. Nah, informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan berikut. Nah, yang pertama, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, praktikum dapat berjalan dengan baik apabila semua komponen yang terlibat di dalamnya memenuhi standar minimal. Pelaksanaan praktikum di sekolah, salah satu komponen terpentingnya adalah laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan oleh siswa-siswi. Standar laboratorium telah diatur pemerintah pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Nah, informasi ini menunjukkan laboratorium sesuai Permendik Nomor 24 Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium. Nah, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Kemudian yang kedua, biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpul pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut Depdiknas tahun 2001. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka selama proses pembelajaran siswa-siswi dituntut untuk aktif dalam menemukan konsep-konsep utama dari materi biologi, baik melalui kegiatan observasi, eksperimen, membuat gambar, grafik, tabel, kemudian mengkomunikasikan hasilnya pada orang lain. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi bukan hanya berupa fakta, konsep, ataupun prinsip, tetapi proses penemuan. Maka dari itu, siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan praktikum. Informasi ini akan mendukung latar belakang siswa-siswi berperan aktif di laboratorium pembelajaran biologi pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian isi artikel yang ketiga, dengan topik artikel pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar di sekolah menengah atas. Nah, informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, mengingat urgensi laboratorium sebagai sumber belajar IPA, maka pada praktiknya dibutuhkan suatu pengelolaan yang tepat agar laboratorium dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak yang menggunakan dan memanfaatkan laboratorium tersebut. Menurut Saifullah Wibowo dan Siswandi tahun 2014. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa laboratorium butuh pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk digunakan. Latar belakang bagian pengelolaan laboratorium pada bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Kemudian yang kedua, keberadaan laboratorium dalam pembelajaran IPA sangat besar manfaatnya bagi peserta didik. Menurut Agustina tahun 2018. Nah, pengaruh yang signifikan dalam pemanfaatan laboratorium sebagai sumber belajar terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Adanya keberhasilan tersebut berkaitan erat dengan dukungan faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal yang dimaksud di sini yakni upaya pengelolaan dan peningkatan kemampuan penggunaan oleh guru. Sedangkan faktor eksternal merujuk pada dukungan wali murid menurut Trisnaini tahun 2012. Nah, informasi ini bahwa laboratorium dengan pengelolaan pemanfaatan berperan sekali untuk hasil belajar peserta didik. Nah, jika dikelola dengan baik dapat berjalan dengan lancar kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, informasi ini dapat mendukung latar belakang yang menjelaskan kaitan pengelolaan praktikum pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya, pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan hal-hal belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Untuk artikel yang pertama dalam jurnal dijelaskan bahwa pembelajaran biologi harus menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa, salah satunya dengan metode praktikum. Nah, informasi ini jelas diterapkan di latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang kedua, dalam jurnal diinformasikan jelas bahwa laboratorium adalah sarana utama penyelenggaraan praktikum. Nah, sehingga mendukung latar belakang bagian sarana pendukung praktikum di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang ketiga, dalam jurnal sudah jelas informasi ini menunjukkan laboratorium memiliki standar yakni pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan penjelasan dijabarkan. Nah, sehingga mendukung latar belakang bagian sarana pendukung praktikum di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang keempat, dalam jurnal dijelaskan sekali ini menunjukkan bahwa selain sarana prasarana, keberhasilan praktikum juga ditentukan oleh pengelolaan laboratorium, sehingga mendukung latar belakang bagian pengelolaan laboratorium di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Selanjutnya, artikel yang kedua. Yang pertama, dalam jurnal informasi ini menunjukkan laboratorium
Permendik nomor 24 tahun 2007, standar sarana dan prasarana laboratorium. Informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Namun, bagaimana sarana dan prasarana yang diperlukan laboratorium menurut Permendik nomor 24 tahun 2007? Yang kedua, dalam jurnal ini dijelaskan dengan jelas bahwa pembelajaran biologi bukan hanya berupa fakta, konsep, ataupun prinsip, tetapi proses penemuan. Maka dari itu, siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan praktikum. Informasi ini akan mendukung latar belakang siswa-siswi berperan aktif di laboratorium pembelajaran biologi pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kemudian artikel yang ketiga, yang pertama dalam jurnal ini dengan informasi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa laboratorium butuh pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk digunakan. Nah, latar belakang bagian pengelolaan laboratorium pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa laboratorium dengan pengelolaan pemanfaatan berpengaruh sekali untuk hasil belajar peserta didik. Jika dikelola dengan baik, dapat berjalan dengan lancar kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, informasi ini mendukung latar belakang yang menjelaskan kaitan pengelolaan praktikum pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Namun, bagaimana pengelolaan laboratorium agar hasil belajar peserta didik memiliki kualitas yang baik? Kemudian, bibliografi. Yang pertama, ada Agustina P. Saputra A. Konitat LM Utami RD dan Yohana tahun 2017, kesesuaian laboratorium biologi sebagai penunjang pembelajaran biologi di SMA Muhammadiyah Surakarta dengan standar laboratorium biologi. Proceeding Biology Education Conference 14.1.559-564. Yang kedua, Agustina dan lain-lain 2019, evaluasi pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri di Klaten pada ditinjau dari kualitas laboratorium, pengelolaan, dan pelaksanaan praktikum biopedagogi jurnal pembelajaran biologi 82105-1110. Yang ketiga, Laili S. dan Mariani N. Tahun 2020, pengelolaan laboratorium sebagai pusat sumber belajar di sekolah menengah atas Tadbir Muhawid 4159 https://doi.org 10.30.997 GTM V4IL2619. Baiklah, itulah penjelasan dari karya tulis ilmiah dari saya. Terima kasih.